Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muah. Saya mahasiswi IKIP Siliwangi dengan NIM 1921023, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah studi wacana. Saya akan membahas tentang teks biografi. Berikut paparannya. Yang pertama, ada pengertian teks biografi. Teks biografi merupakan suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Teks biografi hanya mengulas mengenai kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan seseorang dan peran pentingnya kepada lingkungan. Nah, untuk memenuhi pengertian teks biografi, rasanya kurang lengkap jika kamu tidak mempelajari ciri-cirinya, unsur kaidah kebahasaan, jenis-jenis, hingga strukturnya. Ciri-ciri teks biografi ada 3. Yang pertama, teks biografi harus membawa suatu informasi berdasarkan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Yang kedua, ada teks biografi harus membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga harus bisa dijadikan sebagai teladan. Yang ketiga, ada teks biografi mempunyai struktur yang jelas. Unsur-unsur kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, ada kata hubung. Kata hubung merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung suatu kata dengan kata yang lain. Contohnya, maka dari itu, namun, walaupun seperti itu, tidak hanya itu. Yang kedua, ada rujukan. Rujukan kata ialah kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Kata rujukan bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada kata rujuk tempat. Contohnya di sini, di sana, dan di situ. Yang kedua, ada kata rujukan orang. Contohnya dia, ia, beliau, mereka. Yang ketiga, ada kata rujukan benda atau persoalan. Contohnya ini, tersebut, dan itu. Yang ketiga, unsur kaidah kebahasaan, yaitu kejadian, waktu, dan tempat. Di dalam teks biografi ada kata-kata yang memiliki fungsi untuk memperhatikan kejadian, waktu, dan tempat yang telah atau yang sedang dialami oleh seorang tokoh. Unsur kaidah kebahasaan teks biografi yang keempat, yaitu ada kata kerja. Ada dua bagian. Yang pertama, ada kata kerja berdasarkan bentuk. Yang kedua, ada kata kerja berdasarkan berimbunan. Jenis-jenis teks biografi. Teks biografi berlandas ada jenis-jenis teks biografi. Jenis-jenis teks biografi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada teks biografi berlandasan dari penulisnya, yang sudah dibagi menjadi 2, yaitu ada autobiografi dan biografi. Autobiografi ialah biografi yang dikutip sendiri oleh tokoh atau orang-orang yang bersangkutan dengan autografi. Yang kedua, ada biografi, ialah biografi yang dikutip atau ditulis oleh orang lain dengan adanya izin langsung dari tokoh yang akan ia kisahkan di dalam sebuah kenyataannya. Jenis-jenis teks biografi yang kedua, ada teks biografi berdasarkan isinya. Yang pertama, ada biografi tentang perjalanan hidup yang ditulis dengan lengkap dan jelas atau ditulis secara ringkas. Yang kedua, ada biografi tentang pengalaman karir.
Mengkisahkan seseorang tokoh dari awal mula perjalanan hingga ia berhasil menggapai sebuah kesuksesan. Jenis teks biografi yang ketiga yaitu teks biografi berlandasan persoalan yang ditulis. Terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada buku sendiri, yaitu semua biaya ditanggung oleh sendiri. Yang kedua ada buku subsidi, yaitu pembentukan atau pembuatannya ditanggung oleh pihak sponsor, dari mulai biaya penulisannya, biaya percetakan, bahkan biaya lain-lain yang tidak terduga ditanggung oleh pihak sponsor. Yang terakhir ada struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan pengalaman dari suatu tokoh. Orientasi pada bagian awal sebuah teks harus memperkenalkan tentang gambaran awal dari seseorang tokoh tersebut. Yang kedua ada kejadian atau peristiwa dan masalah. Adalah sebuah bagian yang mengalami lebih dalam mengenai kehidupan seseorang tokoh. Bagian ini menjelaskan tentang suka duka yang dialami tokoh. Yang ketiga ada reoritasi, merupakan bagian penutup dari sebuah teks biografi. Reoritasi memberikan kesimpulan terkait suatu tokoh yang bersifat netral. Adapun contohnya sebagai berikut.